Shalom teman-teman semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang media non-elektronik dalam bimbingan konseling Kristen. Saya atas nama Ita Fentona Juf dan teman saya Nuncina Umitium Lafu, kelas B semester 5 Prodi Bimbingan Konseling Kristen, dengan materi yang kami ambil atau judul yang kami pilih yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Permasalahan narkoba di kalangan remaja itu yang begitu tinggi mengakibatkan di negara Indonesia menjadi negara sasaran peredaran gelap narkotika. Jumlah penyalahgunaan narkoba berdasarkan pekerjaan itu yang pertama, tidak bekerja itu dia berjumlah 22,34%. Pelajar dan mahasiswa itu berjumlah 27,32%, dan pekerjaan swasta dan pemerintah itu berjumlah 50,34%. Kenapa remaja rentan terjerat narkoba? Ya, itu karena ada faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor individu yang menyebabkan sehingga seseorang bisa menggunakan narkoba tersebut. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2003 itu tentang narkotika. Narkotika menyebabkan penurunan atau perubahan sandaran dan menghilangkan atau menurunkan mengurangi rasa nyeri seperti contoh heroin, sabu, ekstasi, ganja, dan morfin. Yang berikut penggolongan narkoba berdasarkan hukum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 127 itu golongan narkoba itu digolongkan menjadi 3. Golongan yang pertama itu dilarang digunakan dalam pengobatan layanan kesehatan. Terus yang berikut golongan yang kedua itu digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, bisa menyebabkan ketergantungan. Dan golongan yang ketiga itu digunakan dalam pengobatan bisa menyebabkan ketergantungan ringan, sanksi pidana 1 tahun. Yang berikut itu contoh sabu-sabu dalam narkotika itu kewaspadaan meningkat, bergairah atau senang, susah tidur atau insomnia, dan hilang nafsu makan. Yang berikut itu contoh narkoba ganja, itu yang pertama cemas atau panik, yang kedua motivasi rendah, yang ketiga murung, tegang, mudah cemas, mudah marah, sering menguap atau mengantuk, terus pengendalian diri dan konsentrasi kurang. Yang berikut depresi dan paranoid. Yang berikut itu contoh narkoba ekstasi, itu yang pertama euforia, senang, percaya diri, nafsu makan hilang, berkeringat, mual, cemas, denyut, jantung meningkat. Yang berikut itu contoh narkoba heroin atau potol, itu contohnya senang, hilang rasa sakit, mual, muntah, pusing, menurunnya gairah seksual, dan mandul. Yang berikut
contoh medis mushroom atau narkotika yang medis mushroom itu contohnya distorsi visual, senyum dan tawa bisa dikontrol, senyuman dan tawanya tak bisa dikontrol. Yang berikut halusinasi pendengaran, yang berikut bicara tak tentu arah, dan yang berikut lemas dan tak mau makan. Yang berikut itu narkoba inhalan, itu contohnya pusing dan gemetar, kerusakan otak, hati dan ginjal, mimisan, kram, nyeri dan batuk parah, kehilangan kendali tubuh dan kehilangan ingatan, sulit belajar dan melihat sesuatu secara jelas. Ya, mungkin ini saja contoh-contoh dalam narkoba. Dan selanjutnya teman saya Nonci Timlaf akan menjelaskan yang lebih lanjutnya, dan kepada Nonci silakan. Selanjutnya, bagaimana mengenali penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis. Yang kedua, mengantuk. Dan yang ketiga, kebersihan dan kesehatan tidak terawat. Yang keempat, ditemukan alat bantu pengguna narkotika. Yang kelima, banyak bekas sayatan atau suntikan. Yang keenam, sering mengurung diri di kamar mandi, menghindar bertemu dengan keluarga. Yang ketujuh, emosional atau agresif. Ciri-ciri pecandu. Yang pertama, nodong, nyolong, bengong, dan bohong. Target atau sasaran pengedar. 5B, begadang, bolos, beruang, broken home, dan berpengaruh. 3P, perokok, pengangguran, putus sekolah. 3M, mania, malas, mencela atau mencele. Dampak buruk narkoba. Diri pemakai, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tempat rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Rental PlayStation. Kedua, warnet atau game online. Yang ketiga, karaoke. Yang keempat, dangdutan. Dan yang kelima, arena biliar. Perbedaan wajah normal dan pecandu. Di sini kita bisa lihat mana wajah yang normal dan mana wajah pecandu. Tempat pecandu narkoba. Ada 4R, yaitu rehab, rutan atau penjara, RIP atau mati, RSJ atau rumah sakit jiwa. Kondisi akibat penggunaan narkotika. Pertama, adaptasi tubuh. Dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. Yang kedua, overdosis. Kondisi akibat penggunaan zat sehingga terjadi gangguan kesadaran, pola pikir, persepsi, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, putus zat. Kumpulan gejala yang timbul sebagai akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang biasa digunakan. Dan yang keempat, dampak menimbulkan penyakit. Gangguan jiwa, TBC, hepatitis B atau C, HIV atau AIDS, sugest atau craving. Dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak menggunakan. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah mengaktifkan Satgas Anti Narkoba. Yang kedua, menciptakan lingkungan bersih narkoba. Yang ketiga, melaporkan bila ada peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Yang keempat, menyampaikan pesan-pesan anti narkoba.
dalam setiap pertemuan atau kegiatan. Dan yang terakhir, membantu teman menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Terima kasih.